berekspresi lewat cabang taekwondo. 4 siswa asal SMA Negeri 2 Pekalongan berhasil amankan juara umum 2 dalam ajang Festival Olahraga Daerah tingkat Jawa Tengah tahun 2025. Hari ini Zulfan ajakin kamu semua buat main ke SMA Negeri 2 Kota Pekalongan bareng dengan teman-teman atlet dari SMA Negeri 2 Kota Pekalongan. Saya dulu buka kamera dong. Oke, ini teman-teman ini merupakan atlet dari taekwondo yang kemarin baru aja pulang dari Forda Jawa Tengah 2025 dan sudah membawa prestasi luar biasa dan membanggakan bagi SMA Negeri 2 Kota Pekalongan dan juga Kota Pekalongan tercinta. Boleh nggak sih dipamerin dulu medali kalian masing-masing, boleh ya? Oke, wah kerincing-kerincing gitu ya, ada dapat emas, perak, juga perunggu. Sebelum kita berbicara lebih dalam lagi, lebih dekat lagi, kalian boleh nggak sih kenalan dulu dari yang pojok di sini? Ada emas siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Gatan Salewusin dari SMA Negeri 2 Pekalongan. Biasa dipanggil Gatan, nama... Oke, Gatan kelas berapa? Kelas 11. Kelas 11. Lanjut lagi, ada siapa di sini? Ini kemarin nggak asing ya, kayaknya kemarin udah pernah gitu ya. Ini ada Via, ada Ririn, juga ada Eta, betul ya? Masih bener ya namanya, masih ingat nih Kak Zulfan. Oke, teman-teman semua di sini kita ada kedatangan personel baru, ada Gatan yang kemarin juga ikut di Forda Jateng, betul ya? Kalau Gatan sendiri memang ikut taekwondo sudah dari lama kah Gatan? Boleh dipegang mic-nya? Saya ikut taekwondo dari kelas 8 SMP. Kelas 8 SMP, Iya. Sampai sekarang masih aktif berarti ya? Iya, tapi pas kelas 9 agak kurang aktif gitu. Kurang aktif karena fokus UN. Iya. Oke. Pia, Ririn, Eta, dan Gatan adalah atlet taekwondo yang lagi-lagi pulang membawa prestasi membanggakan. Masing-masing pulang dengan medali kebanggaan yang terkealung dengan rapi. Kemarin kan teman-teman yang cewek-cewek coba pinjam. Teman-teman yang cewek-cewek ini kan kemarin udah banyak banget prestasinya gitu ya. Kalau misalkan kemarin dari Forda Jateng tuh ada nggak sih challenge khususnya kalau menurut Ririn? Kalau untuk saya sendiri itu saya diikutkan sama Sabem itu ke Inorga ke Pomse. Ke Pomse. Itu pertama kalinya Ririn kah atau sudah pernah sebelumnya ikut Pomse? Iya, itu pertama kali. Pertama kali, wah luar biasa. Langsung dapat perunggu. Dapat perunggu luar biasa. Ririn, terus kalau misalkan challenge yang lain apa? Menurut kamu lawan-lawannya beda nggak sama perlombaan di yang lain gitu? Kalau menurut saya ini merupakan pengalaman yang mungkin lebih mudah. Lebih mudah. Kenapa tuh? Karena pengalaman yang lain udah lebih berat-berat gitu ya? Iya, karena sebelumnya emang lebih berat. Oke, kalau menurut Eta kemarin kamu main di apa aja? Terus kemudian dapat apa aja? Saya main di kelas kategori tag team putri dan Kyupa putri. Oke, masing-masing dapat? 1 emas, 1 perunggu. 1 emas, 1 perunggu, luar biasa. Eta ini udah biasa ya di lapangan gitu ya. Kalau menurut kamu sendiri perbedaan dari yang kemarin-kemarin sama Forda Jateng kemarin apa? Kalau yang kemarin mungkin lebih berat dan lawan-lawannya juga lebih ringan yang kemarin di Surakarta. Oke, berarti kalau misalkan boleh dibilang yang Forda Jateng di Surakarta kemarin tuh lumayan tidak menjadi beban yang berat buat kalian gitu ya. Tapi ada nggak sih target dari Sabem atau mungkin dari sekolah dari Via? Ditargetin nggak harus dapat medali ini gitu nggak? Kalau dari Sabem atau Pemkot sendiri itu nggak menargetkan apa-apa, tapi mesti kita kan sebagai atlet mesti punya target sendiri, Iya, yaitu betul. ya kalau bisa ya bukan harus bisa meraih emas gitu. Dan kemarin berhasil ya berarti ya. Coba dong dilihatin ke pemirsa. Wah, dapat emas sama perak ya. Ini emas yang dapatnya di apa? Ini yang emas itu alhamdulillah kemarin juara 1 tag team putri sama Ririn luar sama biasa. Mbak Eta. Ririn sama Eta juga. Kalau yang di peraknya? Kalau yang perak ini juara 2 individual junior putri under 51. Oke. Kalau menurut Via sendiri kayak sama Eta sama Ririn nggak sih? Kalau misalkan yang kemarin tuh lumayan nggak terlalu berat buat kalian? Kalau menurut saya sendiri yang tag team mudah, tetapi yang perak ini lumayan susah. Lumayan susah. Soalnya
saya dapat bagan lumayan banyak, jadi Wah. mainnya sampai malam gitu. Oke, that's why dapetnya perak itu udah capek gitu ya berarti ya. Kemarin tumbangnya sama perwakilan mana? Sama Kabupaten Kendal. Kabupaten Kendal. Tapi nggak apa-apa ya, Via ya tetap semangat ya. Kalau misalkan Gatan sendiri, Gatan ini menurut kamu sendiri pengalaman kemarin itu berat apa enggak menurut Gatan? Menurut saya cukup berat ya, karena saya ikut kurang lebih 3 kategori. 3 kategori. Jadi, bilang banyak. Dan paling nggak udah dapat semua ini ya. Ngantongin 3 medali juga ya. Iya. Emas, emas dan juga perunggu. Itu emas, 2 emas tuh dari mana? Dari apa aja? 2 emas itu salah satunya saya dapatkan dari kategori Kyupa. Lalu yang satunya, emas satunya itu saya dapatkan dari kategori tag team. Tag team. Terus yang terakhir perunggu saya dapatkan dari kategori pomse. Pomsenya. Berarti yang ikut pomse ada Ririn sama Gatan. Melihat lawan sepertinya bukan lagi ancaman deh buat mereka. Karena dengan lawan yang berat pun mereka berhasil loh membanggakan Kota Pekalongan dengan prestasinya. Kalau Kyupak itu apa sih? Itu pemecahan papan. Oke, itu berarti kalau menurut kalian paling berat nih ya pomse, terus tag team sama Kyupak itu paling berat yang mana? Kalau menurut Ririn, coba kita lempar ke Ririn. Kalau menurut saya itu di pomse. Di pomse. Karena saya belum terlalu menguasai gerakan-gerakannya. Oke, itu yang juga harus hafal ya, di luar kepala harus hafal kita gerakannya gitu ya. Kalau misalkan di Kyupak sendiri lebih apa namanya, berarti lumayan nggak terlalu susah gitu ya, lebih susah di pomse ya. Kalau menurut teman-teman semua. Kalau menurut Via susahan mana? Saya susahan pomse juga. Susahan pomse. Kenapa Via memilih susah pomse? Soalnya kalau pomse kan itu harus ngafalin gerakan gitu. Kalau kyoruki kan tinggal tendang-tendang, yang penting dapat gitu. Oke. Tapi kalau kita berbicara mengenai stratanya ya, kan lebih mudah yang kemarin di Jateng terlaksana di bulan Desember ya berarti ya. Di tahun 2025 kemarin berhasil mendapatkan juara umum 2 di Jawa Tengah. Mengalahkan kota kabupaten yang lain ya berarti ya. Tapi kalau menurut kalian itu tuh suatu pencapaian yang memuaskan hasil kan nggak? Kalau Via sendiri, targetnya udah terus puas nggak kamu sama hasil kamu? Maksudnya dari Iya, diri saya betul, sendiri. dari target sendiri. Saya kurang puas. Kurang puas. Jujur. Kenapa kurang puas Via? Karena target saya tuh kalau bisa dapat 2 emas. Dapat 2 emas. Tapi ternyata yang individual itu hanya mendapatkan perak. Nyaris saja ya Iya. dapat emas 2 gitu ya. Kalau menurut Gatan sendiri, kamu puas nggak sama target kamu sendiri waktu sebelum berangkat dari Porda? Kalau dari saya sendiri juga belum puas. Kenapa tuh Pak Gatan? Karena kalau masih ada hal yang bisa diraih lebih baik, kalau juga masih ada tingkatan yang lebih tinggi, saya merasa kalau saya itu belum boleh puas dan harus terus berusaha mendapat yang paling terbaik. Terus berusaha lagi. Kalau dari Eta sendiri, Eta kamu gimana? Meleset nggak targetnya atau mungkin udah sesuai semua? Kalau dari saya tentunya juga kurang puas karena pada kategori Kyupak saya juga baru pertama kali. Itu pertama kalinya Eta Iya, ikut di Forda Jateng berarti. Terus dapat yang dapat perunggu. perunggu ya. Tapi nggak apa-apa ya Eta, ya tetap Iya. semangat ya. Kalau Ririn sendiri puas nggak kamu sama hasil kamu? Sama. Apalagi kamu juga ikut pomse pertama kali. Eta ikutnya Kyupak pertama kali. Ya sama kayak teman-teman kurang puas karena Wah. target saya itu di 3 emas. 3 emas. Namun ternyata Nyaris saja ya, hampir aja kita dapat 3 emas, tapi nggak apa-apa. Kita akan bahas kulik lebih dalam lagi setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Prestasi, Inspire You. Stay tune. Selain bangga dengan pencapaian, kalau kita kulik ke belakang, tentu ya sob, hasil ini nggak muncul dengan sendirinya. Latihan rutin yang mereka selalu lakukan, layaknya benih yang dipanen dengan penuh kebanggaan. Kalau kita berbicara tadi kan masih belum puas gitu kan. Kalau menurut teman-teman semua sendiri, tapi di balik tidak puas itu tetap bangga nggak sih mewakili Kota Pekalongan di tingkat Jawa Tengah? Kalau dari saya sendiri tentunya senang dan sangat bangga karena bisa membawa nama baik Kota Pekalongan. Oke, dan ini udah berulang-ulang kali ya Via lakukan ya untuk membawa nama Kota Pekalongan.
Kalau dari Gatan sendiri, gimana perasaannya kemarin berhasil mendapat 3 medali yang luar biasa ya, 2 emas, 1 perunggu. Pastinya saya juga senang dan bahagia, bangga. Apalagi kerja keras saya selama ini membuahkan hasil yang sesuai dengan usaha dan latihan saya. Oke, jadi tetap ada perasaan bangga itu ya menyelimuti kita semua. Kalau dari Ririn gimana kamu perasaannya? Walaupun nggak puas tapi bangga nggak sih mewakili Kota Pekalongan di Jawa Kalau Tengah? untuk saya sendiri tentunya sangat bangga, apalagi orang tua saya. Karena saya jadi lebih berpengalaman lagi. Oke, akhirnya sepak kerjanya udah lumayan tambah banyak lagi, apalagi ikut pertama kali Pomse gitu ya. Hal baru untuk seorang Ririn. Kalau dari Eta sendiri gimana? Kamu bangga nggak mewakili Kota Pekalongan di tingkat Tentunya Jawa Tengah? sangat senang, bangga dan bersyukur bisa mencapai di titik ini karena latihan selama ini tidak sia-sia. Nah, kalau kita bilang latihan gitu kan, yang disebut tadi adalah latihan yang mana tidak sia-sia gitu kan. Kalau boleh ditakar nih latihannya untuk menuju Forda Jateng kemarin tuh masih seperti biasanya kah? Atau mungkin ada latihan-latihan ekstra ditambahkan kalau dari Ririn? Kalau untuk tim kita itu ada tambahan latihan, yaitu latihan fisik atau bisa disebut TC. Oke, TC. Itu berarti yang tadinya mungkin kalau misalkan nggak ada TC, ini khusus lomba ada TC Iya, gitu ya? ada. Oke, nah ini kemarin dari SMA Negeri 2 Kota Pekalongan itu kan nggak yang berangkat bukan cuma kalian doang ya? Ada beberapa orang di sana, ada berapa tim sih di situ tuh? Kemarin waktu berangkat di Forda Jateng, kisaran teman-teman yang lain juga ikut. Kalau itu saya kurang tahu, karena di situ banyak banget inorga yang ikut dan kumpul bareng gitu. Oke, tentunya ini teman-teman dari Taekwondo Fund satu delegasi gitu ya? Iya. Sebagai seorang atlet, tentu latihan jadi satu bagian penting dalam hidup mereka. Mau seberat apapun latihannya, mereka ini percaya sob, kalau ini akan membawa pada hasil yang membanggakan, juga maksimal. Walau ini bukan pencapaian terbaik versi mereka, tapi menurutku sih ini udah keren banget ya sob. Kalau kita berbicara tentang latihan gitu kan, kalau misalkan teman-teman sendiri gitu kan, pasti kan setiap mau lomba tuh mempersiapkannya dengan baik. Nggak cuman fisik, TC tadi, terus kemudian juga kesiapan tentang untuk menjaga makanan, menjaga kondisi tubuh. Itu menurut kalian itu tricky atau mungkin susah nggak untuk dilakuin? Kalau kita karena sudah terbiasa melakukan itu, jadi kita biasanya bikin jadwal gitu. Bikin jadwal, jadi ada to-do list-nya gitu ya. Oke. Kalau kita lempar ke Via, kalau misalkan kamu sendiri melihat tadi kan ada to-do list ya, susah nggak sih bagi waktu antara untuk belajar sebagai siswa gitu kan di SMA Negeri 2 Kota Pekalongan sama sebagai atlet, yang mana latihannya setiap seminggu berapa kali? Untuk latihan sendiri itu biasanya setiap hari Rabu di Semada sendiri, lalu hari Sabtunya di stadion, dan setiap mendekati kejuaraan itu biasanya ada TC tadi yang disebutin Ririn setiap hari Selasa dan Jumat. Oh, berarti dua hari berarti ya? Iya. Seminggu berarti 4 kali latihan. 2 untuk latihan biasanya, 2-nya untuk TC. Iya. Kalau misalkan TC itu berarti tambahannya apa yang nggak didapatin dari latihan-latihan yang biasa? Biasanya kita tuh kayak di situ belajar kayak daya tahan tubuh kita, kayak terus kekuatan, kecepatan gitu. Seperti kita biasanya tuh lari, ya berapa menit gitu dapat berapa gitu. Sempat nggak waktu TC atau mungkin latihan gitu sempat sampai yang kelelahan sampai mau pingsan gitu? Pernah nggak sih? Atau mungkin Via kemarin waktu tandingan bagannya banyak ya dan juga cukup berat. Itu gimana? Sempat cedera kah atau mungkin sempat kelelahan sampai nggak kuat lagi gitu, apa gimana? Alhamdulillah, biasa aja? saya sih kemarin nggak sampai yang cedera gitu, alhamdulillah. Juga nggak ngerasa nggak ngerasa sampai mau pingsan, enggak. Tapi ya? saya cukup lelah. Soalnya di situ saya juga lagi hari pertama. Jadi red ya day gitu ya. Itu berarti kalau misalkan boleh di-spill ke Sobat Inspirasi Prestasi, kemarin kamu main bagan tuh berapa kali tanding sih? Berapa ya? Sekitar 4 atau berapa gitu. 4 sampai, wah luar biasa. Ini 4 tuh bikin tenaga tuh terporsi banget ya Via ya. Iya. Tapi ada buahnya nggak sih, kayak misalnya kita kan TC tuh penuh gitu kan, full time gitu kan, apalagi seminggu 2 kali, itu kan bisa menambah daya tahan tubuh lebih kuat lagi ya. Itu juga yang menjadikan alasan kenapa kemarin nggak tumbang gitu ya. Iya. Kalau dari teman-teman yang lain pernah nggak cedera waktu tanding atau mungkin latihan? Dari Eta pernah cedera nggak?
Dari saya sendiri mungkin belum pernah. Belum pernah ya. Dan jangan sampai pernah. ya, jangan sampai cedera. Kalau dari Gatan sendiri pernah nggak kamu merasakan hal yang tidak diinginkan itu? Kalau cedera sih palingan hanya cedera ringan ya. Mhm. Ya kurang lebih kayak ke tendang bagian perut itu agak kerasa banget itu sih. Rada kram gitu ya? Apa Iya. gimana? Lebih ke nyeri gitu. Nyeri. Nah kalau misalkan dari Gatan sendiri kan udah ngerasain tuh keramnya perut kalau misalkan lagi latihan atau mungkin Iya. gimana. Ada tips nggak sih untuk mencegah cedera sebelum? Oh, kalau untuk mencegah cedera kita biasanya bisa melakukan pemanasan semaksimal mungkin. Terus kalau pas bertanding kita itu harus benar-benar ngelihatin arahan dari pelatih gitu. Oke, nah kalau misalkan dari teman-teman taekwondo fan sendiri sabumnya ada berapa? Kalau dari teman sabumnya itu ada 3 orang. Ada sabum siapa aja biar di spill ke sobat inspirasi biar pada tahu. Yang pertama ada sabum Edi, kedua ada sabum Dayat, yang terakhir ada sabum Bima. Oke, dan itu mereka bertiga nih yang luar biasa berperan penting ya di belakang layar gitu ya. Kemarin berarti waktu ke Solo tuh didampingi sama mereka bertiga. Luar biasa tetap jadi support system. Kemarin berapa hari berlangsung tuh? 2 hari ya? 3 hari. Itu 3 dari hari pertama datang tuh langsung tanding ke atau persiapan dulu, prepare dulu apa gimana? Persiapan dulu ya. Berarti full time untuk tandingnya berlombanya adalah 2 hari. Gitu ya. Kemarin di Forda Jateng 2025. Terima kasih buat Ririn, buat Eta juga, buat Gatan dan juga buat Via, luar biasa banget. Nanti next eventnya akan ada apa di tahun 2026 ini? Menyambut tahun baru ada nggak untuk event terdekat? Untuk event terdekat ada Kejurnas yang dilaksanakan di bulan April, lebih tepatnya di Jepara. Di Jepara. Oke, good luck buat teman-teman semua di sini. Semoga nanti mendapatkan hasil yang membanggakan buat Kota Pekalongan juga buat diri sendiri. Targetnya harus dapat emas semua ya. Setuju ya? Setuju. Oke, nah stay tune di Inspirasi, tetap bersama Zulfan di sini. Stay tune. Hasil Forda 2025 kemarin tak akan lepas dari yang namanya peran dari pelatih. Sabem atau pelatih mereka selalu andil loh sob dalam setiap proses yang Via, Ririn, Eta, dan Gatan lakukan. Mulai dari latihan panjang hingga menemani mereka di lapangan dengan penuh harapan dan doa yang selalu mereka panjatkan. Ini adalah peran penting bagi seorang atlet. Nah, masih bersama dengan Zulfan di sini dalam Inspirasi Prestasi Inspires You. Setelah tadi kita berbincang dengan para atlet dan juga siswa, kita akan berbincang langsung dengan para sabemnya mereka gitu ya, luar biasa. Boleh dong di-say hi dulu ke kamera, sabem Bima dan juga sabem Dayat, luar biasa. Ini orang-orang di balik layar dari Eta, Ririn, Via juga Gatan. Yang pertama buat Sabem Dayat, ini panggilnya Sabem aja ya biar kita kayak atlet gitu beneran gitu ya Mas Dayat ya. Instruktur. Sabem Dayat, kalau misalkan boleh di-share ke Sobat Inspirasi Prestasi, gimana rasa ketika kemarin atletnya berhasil membawa prestasi membanggakan? Ya, izin menjawab ya Mas. Ya pastinya bangga sekali ya karena kan kita melewati beberapa kemarin latihan sudah jauh-jauh hari. Kita kan juga kemarin Forda ketiga. Oke, yang dipegang oleh Sabem Dayat gitu ya. Sabem Dayat dan Sabem Bima. Ya pastinya kita kan karena kemarin juga bersaing dengan beberapa kabupaten kota. Iya. Kita se-Jawa Tengah. Ya pastinya kita bangga sekali dan bersyukur Pak. Kak, Oke. karena harapan ya kedepannya bisa lebih baik lagi lah untuk prestasi kita dan ya pastinya pengen berprestasi lagi untuk anak-anak juga dan Kalau untuk Inorga dan pegiat-pegiat di ITF khususnya Pekalongan. Kalau dari Sabem Dayat sendiri ada nggak sih target buat mereka untuk ketika mau tanding gitu? Kalau dari saya sendiri untuk target ya pastinya pengen juara 1 Pak. Tapi kan pasti usaha itu ada dari hasil mereka lah. Iya. Ya untuk menentukan hasil. Cuman kan kita terus memotivasi dan mengevaluasi setiap latihan yang kemarin juga kita lihat sendiri hasilnya bagaimana
Mungkin untuk kedepannya kita support 8 emas ya Teh. 8 emas, Dua 2 perak, 10 perunggu. Luar biasa, ini buat Semada Kota Pekalongan, keren banget. Nah, kalau dari Pak Bima, Sabem Bima, ini Pak Bima juga Sabem Bima ya? Ya, Karena saya pembina di selaku sekolah. guru juga selaku pembinanya. Ya. Gimana respon dari sebagai pembina Pak Bima? Ya sangat senang sekali Mas. Boleh ya. lebih naik Oh, iya. Sangat senang sekali ya, apalagi kan siswa kita yang berprestasi. Anak didik kita pada saat itu sudah sangat bahagia dan bersyukur atas capaian mereka. Dan harapannya tahun depan bisa ikut lagi, bisa meningkat lagi prestasinya meningkat untuk Kota lagi. Pekalongan. Oke, luar biasa. Ya. Nah, kalau misalkan Pak Bima selaku pelatih dan pembina berarti Iya. ya dari taekwondo di Semada Kota Pekalongan, ada nggak sih porsi khusus kalau misalkan mau ikut lomba-lomba gitu? Yang mana tadinya latihannya hanya Sabtu dan Rabu, kemudian ditambah lagi nggak? Terus porsinya lebih beratkah atau gimana Pak Iya. Bima? Saya kan punya moto itu baraknya Victory Loves Preparation Mas. Oke. Jadi kemenangan itu butuh persiapan gitu. Nah, kalau latihan reguler itu hanya Rabu dan Sabtu. Iya. Ketika ada lomba Forda ataupun nanti kedepannya ada kita Fornas juga, kita menambah porsi seminggu ada 4 kali Ada latihan. 4 kali latihan. 2 kali latihan teknik, 2 kali latihan fisik. Oke. Nah, itu untuk persiapan kebugaran mereka dan juga teknik mereka biar bisa maksimal di Forda tersebut. Dan kemarin akhirnya mendapatkan luar biasa hasilnya, Ya, luar biasa alhamdulillah ya, Pak, ya. Bangga juga ya. Nanti kita akan Just, berbincang juga sama yeah. Ibu Kepala Sekolah dari SMA Negeri 2 Kota Pekalongan. So, tetap di Inspirasi Prestasi. Saya merasa bangga dengan anak-anak yang luar biasa. Mereka mampu untuk mewakili Kota Pekalongan menjadi juara di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Pesan saya kepada anak-anak untuk terus berlatih, jangan pernah lelah untuk berlatih, karena dengan latihan yang terus-menerus, dengan latihan yang kontinu, maka mereka nanti akan bisa berprestasi lebih baik lagi dan mudah-mudahan bisa sampai ke tingkat nasional.